Halo, semangat pagi. Jumpa lagi bersama saya Yana Priyatna. Saya pada kali ini akan sharing tentang bagaimana media channel pemasaran properti yang tepat bagi Anda. Gitu ya. Kita akan bahas dulu satu-satu. Ya, sebelum sebelum kita menerangkan lebih lanjut, Anda bisa like, comment, subscribe video di bawah ini atau channel di bawah ini, sehingga akhirnya kita bisa terus in touch ya. Perkenalkan juga, saya adalah Yana Priyatna, seorang CEO dan founder dari Yan Proland dan proyek kami di Ember dari Short Padalarang di Bandung Barat ya. Oke. Bagaimana sih media channel properti ya? Media channel properti yang Anda tahu atau bagaimana yang tepat untuk kita memasarkan properti ya, media channel properti. Oke, media channel properti satu adalah yang paling luar biasa dan hebat, suka dan tidak suka mau nggak mau adalah di IG atau FB Ads. Terutama sekarang adalah IG atau FB Ads ya, itu luar biasa ya. Anda bisa pasang di IG atau FB Ads ini mungkin minimal 50.000 per hari gitu ya. Per hari sampai dengan 30 hari ke depan, atau bahkan mungkin bisa pasang 500.000 per hari gitu. Bahkan lebih gila lagi, para e-commerce ya, internet marketer itu pasang di dunia retail itu bisa pasang 15 juta per hari. Nah, ini lebih gila lagi. Nah, tinggal kesiapan kita, ada nggak omsetnya, ada nggak cash flow-nya, berani nggak pasang ads-nya segitu gitu ya. Kedua adalah media channel yang bagus untuk masyarakat properti adalah adalah Google Ads ya. Jadi semakin sering properti kita di searching dan semakin sering Google Ads atau SEO kita itu ada di atas, pencarian kita ada di atas di Google, itu semakin banyak akan mendapatkan leads gitu ya. Jadi sama, ini juga konsepnya mau pakai 50.000 per hari, 15.000 per hari atau bahkan 15 juta per hari, tapi mungkin Google Ads tidak sehebat IG Ads. Jadi Anda lebih baik pasang lebih banyak di IG Ads dibanding Google Ads. Jadi Google Ads lebih murah lah gitu ya, kayak gitu. Ketiga adalah media channel pemasaran properti adalah di marketplace, gitu ya. Marketplace satu tempat orang berjualan properti, gitu ya. Di mana aja marketplace yang terbaik? Nomor satu sekarang adalah di rumah.com. Itu adalah paling bagus ya, Anda memasarkan properti di rumah.com. Kemudian kedua adalah bisa di Lamudi atau OLX ya. Ini udah dibeli sama OLX Lamudi ini, gitu ya. Kemudian ketiga bisa di rumah 123, rumah123.com. Nah, ini marketplace semua nih. Itu sisanya adalah yang murah-murah yang berbayar, yang gratisan itu adalah di Jualo, kemudian ada 99.co, ada RDJ rumah dijual.com, ada .property dan sebagainya ya. Jadi Anda bisa memasarkan properti di sini semua. Gitu. Bagi Anda seorang developer properti bingung, Anda bisa suruh tim Anda memasarkan via ini semua. Gitu. Kemudian yang terbaik atau bagus lagi di mana itu adalah di Open Table. Open Table ya. Open Table itu kayak Anda pelajarin tempat belanja orang-orang kelas B atau kelas A di proyek Anda itu di sekitaran mana, misalnya ada radius 5 kilo atau 7 kilo. Nah, Anda pasang open table di pusat perbelanjaan itu, gitu ya. Misalnya bisa di supermarket, bisa di minimarket, bisa di tempat tempat resto makan orang-orang kelas menengah ke atas, bisa di orang tempat belanja oleh-oleh gitu ya. Bisa kemudian di factory outlet, tempat orang berbelanja baju tapi agak mewah, menengah ke atas gitu kan, kayak gitu. Nah, open table ini biasanya murah, rate budgetnya antara rate 5 sampai dengan 10 juta per bulan ya biasanya ya. Karena tinggal timnya harus kuat, timnya untuk sip-sipan di sini ya. Satu sip itu kan bisa 7 jam atau 8 jam. Jadi ada open table OT di tempat tersebut gitu ya, 50 juta per bulan. Kemudian yang kelima adalah yang paling bagus juga adalah di pameran ya. Nah, ini di pameran itu agak lebih mahal karena ini tempatnya adalah di mall. Bisa budgetnya dengan booth itu, dengan sewa booth itu sekitar 50 juta per minggu. Antara rate 30 sampai dengan 50 juta per minggu kalau Anda mau pameran di mall-mall mewah di kota Anda. Pelajarin dulu target market Anda, apakah kelas menengah gitu. Karena ada mall juga yang kebanyakan isinya itu, yang datangnya itu adalah anak-anak milenial muda yang biasa aja gitu kan. Sedangkan kita mencarinya adalah milenial atau orang dewasa yang kaya raya, sehingga akhirnya Anda harus tepat memasang target market mallnya itu mau di mana gitu kan, kayak gitu ya. Yang terakhir mungkin saya tulis di sini, Anda bisa juga pasang pakai media promosi, markom ya, marketing communication itu di mana saja ya. Seperti contoh Anda pasang spanduk gitu ya, kemudian Anda pasang baliho gitu ya. Baliho ukuran mungkin yang paling nggak akan dikejar-kejar Satpol PP itu baliho ukuran 3x4 mungkin, yang paling gede memang 4x6 atau 6x3 meter gitu ya. Kemudian Anda pasang billboard gitu ya, kalau cukup berani ya, sudah ada pajaknya, sudah beres dan sebagainya. Anda bisa pasang billboard di tol, di area-area lokasi strategis gitu ya.
di apa namanya di area yang luar biasa juga, yang pokoknya banyak orang melewati jalan tersebut gitu ya. Inilah adalah 6 cara media channel properti. Kalau di tempat kami yang paling bagus adalah via IG Ads, kemudian adalah via pameran. Itu yang media channel 80% penjualan di kami. Atau ketujuh, ini juga kami lagi kembangkan adalah di TikTok. Nah ini ya, di TikTok atau mungkin YouTube juga bisa ya. Tapi mungkin kalau apa namanya, kalau TikTok, YouTube atau kemudian IG juga, kalau IG organik, Anda mesti ke influencer dulu aja, gitu ya. Jadi Anda pasang budgetnya, bayar budget influencer agar mau memasarkan produk developer properti Anda, produk atau proyek Anda. Gitu ya. Jadi bagi Anda yang IG-nya followernya masih sedikit, TikTok-nya subscribe-nya juga masih sedikit, YouTube-nya juga masih sedikit, Anda bisa pasang budget ke para influencer yang mungkin sudah banyak sudah banyak followernya, sudah banyak subscribe-nya. Nah, tapi tentunya Anda harus pasang ke yang influencer yang tepat. Yaitu dia suka ngomongin mungkin properti, dia suka ngomongin investasi, suka ngomongin keuangan. Jangan Anda pasang ke yang retail, F&B dan sebagainya. Atau mungkin bisa dicoba juga tuh, kalau misalnya yang suka di kota Anda, ada nggak IG-IG yang explore Bandung, mungkin explore Jogja, explore itu. Nah, itu bisa jadi influencer Anda bahwa di Jogja itu selain mengeksplor tempat wisatanya, ada juga loh proyek propertinya yang bisa kita kunjungi gitu ya. Jadi inilah adalah hampir 8 cara media channel properti yang tepat Anda bisa gunakan. Setiap daerah itu pasti punya media channel masing-masing. Oh ya, terakhir dari saya, Anda juga bisa menggunakan ini for pool juga kalau Anda bisa menjalin hospitality ke networking ini adalah kemana? Adalah ke via agent atau agency ya. Jadi Anda jalin komunikasi, jalin networking, jalin hospitality, keramahan ke Anda mungkin kasih bingkisan ke para agent atau agensi di kota-kota Anda datangi, atau Anda bangun tim yang dia tuh selalu sowan mendatangi para kantor-kantor agent atau agensi, sehingga nanti mereka dengan sukarela mau memasarkan produk Anda bayarnya variable cost, jadi Anda bayarnya di akhir saja, jadi bukan bayar di awal gitu ya. Jadi ketika ada penjualan baru Anda bayar fee, biasanya fee-nya sekitar rata-rata adalah 3% ya, 3%. Jadi ini terserah Anda mau menggunakan media channel yang mana. Tentunya setiap kota, setiap daerah pasti media channelnya beda-beda. Tergantung Anda tinggal cari paretonya, atau 80% yang paling menghasilkan di 20% ini yang mana. Kalau di kami itu adalah IG Ads sama di pameran. Nah, Anda tinggal cari paretonya 80% yang paling menghasilkan, di 20% yang digunakan hampir 9 channel ini mana. Anda fokus di situ dan Anda perbesar budgetnya, Anda scale up marketingnya, Anda scale up juga salesnya. Oke, itu mungkin sedikit uraian dari saya tentang bagaimana cara memasarkan properti di media channel properti yang sangat tepat ke depannya. Tinggal Anda pilih yang sesuai dengan target market Anda, yang tepat paretonya. Oke, terima kasih. Itu aja bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan motivasi dan inspirasi bagi Anda semuanya. Saya Yana Priyatna dari Ankloin Bandung dan DM Marunda Resort. Saya senang berbagi dan saya senang mencari ilmu. Sukses hebat, luar biasa.